Dalam pengalaman saya sebagai konsultan politik, saya menemukan 3 musuh utama dari kandidat kepala daerah. Apa 3 musuh utama tersebut? Mari kita bahas bersama. Hai Sobat Politician Academy, bertemu lagi dengan Bogas Chandra, coach dari Politician Academy. Saya ingin mengucapkan selamat kepada teman-teman yang baru saja mendaftarkan diri resmi sebagai calon kepala daerah. Dan teman-teman berhasil melewati tahapan pertarungan yang pertama, yaitu tahap mendapatkan rekomendasi dari partai politik. Nah, selanjutnya teman-teman masuk ke pertarungan sebenarnya, yaitu pertarungan kompetisi pilkada. Selama pengalaman saya menjadi konsultan politik, saya menemukan 3 musuh utama yang mungkin Anda tidak akan perkirakan, yang bisa membuat Anda kalah di dalam pilkada yang sedang diikuti. Musuh pertama adalah tingkat kepercayaan diri Anda sendiri. Nah, mungkin di sini Anda bingung, maksudnya apa? Tingkat kepercayaan diri. Ya, kepercayaan diri adalah sesuatu hal yang positif. Tanpa kepercayaan diri, Anda mungkin tidak akan maju di dalam kontestasi pilkada. Tetapi dalam konteks percaya diri ada 2 hal yang saya garis bawahi. Yang pertama, tidak pede atau tidak percaya diri. Yang kedua adalah terlalu percaya diri. Nah, ini saya akan bahas satu persatu. Yang pertama, tidak percaya diri. Ya, kalau saya ketemu mereka yang tidak percaya diri yang mau maju pilkada, saya tinggalkan saja gitu ya. Karena ya pilkada ini proses yang berat, ya pertarungannya berat, jangka waktunya pendek. Dan dalam jangka waktu yang pendek itu kita harus siap, baik jasmani, rohani, mental kita harus kuat, spirit kita harus kuat. Mereka yang tidak percaya diri biasanya mereka lebih banyak melihat kekurangan mereka dan melihat kelebihan lawan. Misalnya contohnya, kompetitor lebih banyak didukung oleh partai politik, kompetitor lebih banyak didukung oleh bohir atau investor politik. Kompetitor itu dari keluarga petahana atau kompetitor itu petahana, sehingga dia akan sangat sulit kita kalahkan. Nah, ini menurut saya kekeliruan karena kita membandingkan kelemahan kita dengan kelebihan orang lain, dan orang lain akan selalu menang. Jadi selalu ada nilai plus dan negatif atau minus dari seseorang atau paslon apapun itu. Nah, di sini tugas kita adalah meningkatkan personal branding kita, meningkatkan percaya diri kita, melihat kelebihan-kelebihan kita, dan kemudian terus mengasah kelebihan kita tersebut sambil melihat kekurangan dari pihak lawan. Sehingga kemudian rasa tidak percaya diri itu kemudian terbalas. Percuma Anda cuma ikut, kemudian masuk, bertarung, dan kemudian Anda sudah menyerah sebelum bertempur dengan tidak percaya diri tersebut. Nah, yang selanjutnya yang saya mau bicarakan adalah terlalu pede atau terlalu percaya diri. Nah, terlalu percaya diri ini banyak hal yang menyebabkan segala sesuatu yang terlalu itu tidak baik ya. Jadi misalnya dia merasa paling berpengalaman karena dia juga petahana, atau dia mungkin mempunyai background teritorial yang bagus, misalnya dari latar belakang militer atau latar belakang kepolisian. Dia merasa memiliki dana yang besar, dia merasa didukung oleh partai-partai yang besar, partai penguasa. Nah, ini menurut saya adalah hal-hal yang positif, tetapi jangan membuat itu dia menjadi overconfidence, terlalu pede, dan kemudian menganggap lemah lawannya dan menggampangkan segala hal. Ingat, saya bisa memberikan banyak data kepada teman-teman, hal-hal yang di luar prediksi. Misalnya mereka yang kalah padahal dananya paling besar, mereka yang kalah padahal mereka petahana, mereka yang kalah padahal mereka didukung oleh partai-partai besar. Saya bisa memberikan banyak data di mana mereka yang diunggulkan di awal bisa jatuh berantakan karena overconfidence, menganggap rendah kompetitor, dan kemudian menganggap enteng strategi dan kemudian tidak menjalankannya dengan baik. Nah, ini menjadi musuh utama, dan ini mungkin musuh yang paling besar karena ini adanya di dalam diri kita sendiri. Makanya saya ingatkan, lebih banyak berdiskusi, humble,
dan berusaha untuk terus belajar. Karena setiap pemilu itu memiliki algoritma yang berbeda. Algoritma pilkada dan algoritma pileg dan pilpres berbeda. Algoritma pilkada yang sekarang dengan algoritma pilkada sebelumnya, baik di 2020, 2018 maupun 2017 juga berbeda. Anda perlu belajar hal baru, sesuatu yang spesifik ada di sini, dan bagaimana kemudian mengantisipasi hal-hal yang sebelumnya tidak muncul di dalam pilkada-pilkada sebelumnya. Musuh utama yang kedua adalah tim ses Anda sendiri. Nah, saya sering sekali mengingatkan tentang ini, mengenai tim ses. Kenapa? Ya, di satu sisi kita tidak mungkin menang sendiri, tidak mungkin, ya. Kita membutuhkan tim ses yang bisa mendukung kita. Tetapi dalam kenyataannya di lapangan, banyak sekali tim ses yang justru mengkontribusi terhadap kegagalan dari paslon. Yang namanya tim ses selalu sukses. Ya, paslonnya bisa gigit jari. Nah, ini jangan sampai terjadi kepada Anda. Nah, dalam konteks tim ses, kita harus melakukan manajemen yang baik. Kita harus memiliki leadership yang baik. Kita harus memiliki aturan dan strategi yang tepat. Dalam konteks tim ses, jangan sampai yang terjadi adalah dana yang Anda miliki itu digrogoti oleh tim ses Anda dengan berbagai alasan, dengan berbagai event yang nanti Anda mau rencanakan, dengan berbagai klaim-klaim yang tidak bersumber kepada fakta sebenarnya di lapangan, ya. Jadi dalam konteks tim ses Anda perlu hati-hati. Anda perlu membuat sistem rekrutmen yang benar. Ya, memang jangka waktunya pendek sekali untuk membentuk tim yang besar dan mengujinya dengan berbagai aktivitas, tapi di sini Anda perlu memiliki sistem monitoring dan evaluasi yang baik. Anda perlu membuat semacam rewards dan punishment, karena 3 bulan itu pendek sekali. Kalau Anda terus memaafkan kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh tim Anda, maka besar kemungkinan nanti di ujung hasilnya akan mengecewakan Anda. Anda harus memiliki objektif yang jelas. Anda harus memiliki tugas atau job description yang tepat untuk tim-tim Anda. Ya, dan kontrolnya harus semua kepada Anda. Jangan ada istilah anak emas, jangan ada istilah anak bawang. Semua dengan tugas dan target-target yang jelas. Bagi yang tidak tercapai targetnya, Anda evaluasi 1 kali. Kalau misalnya masih belum tercapai lagi, Anda mungkin perlu mengganti orang tersebut. Ingat, waktunya pendek, Anda tidak punya waktu untuk kemudian membiarkan diri Anda, membiarkan budget Anda digrogoti oleh tim ses sendiri. Ya, jadi saya ingin ingatkan sekali, tim ses itu bisa berkontribusi terhadap kegagalan Anda, walaupun di sisi yang positif juga bisa berkontribusi untuk keberhasilan Anda. Nah, di sini teman-teman harus hati-hati dalam melihat itu. Nah, dalam konteks tim ses ini, Anda harus terbiasa untuk mendengar berita-berita pahit lapangan, kondisi-kondisi faktual sebenarnya. Ya, jadi Anda jangan hanya ingin mendengar berita manis. Anda jangan ingin selalu dipuji-puji. Ya, Anda harus mendengarkan fakta sebenarnya di lapangan. Dan Anda harus hati-hati dengan tim ses Anda yang selalu memberikan kabar baik kepada Anda. Mungkin itu di telinga Anda seperti nyanyian merdu gitu, tapi itu bisa menjadi kutukan bagi Anda kalau Anda selalu atau ingin selalu mendengar berita-berita baik. Ya, karena pertempuran di lapangan selalu ada kekalahan, selalu ada kemenangan, selalu ada berita baik, selalu ada berita buruk. Jangan hanya selektif mau mendengar berita-berita baik. Musuh utama yang ketiga adalah persiapan, perencanaan, dan eksekusi yang buruk. Nah, ini hal yang saling berkaitan. Tentu saja untuk Anda memenangkan pilkada itu membutuhkan perencanaan dan persiapan yang baik, membutuhkan strategi yang betul-betul ampuh dan jitu. Nah, tetapi poin yang lainnya adalah pada saat strategi yang baik itu sudah disusun, kalau kemudian eksekusinya buruk, maka Anda tidak bisa memenangkan pertempuran. Nah, eksekusi menjadi sebuah hal yang penting. Sebaik-baiknya strategi, Anda mempunyai strategi yang paling hebat di dunia sekalipun, kalau eksekusinya tidak tepat, eksekusinya tidak dijalankan oleh tim yang tepat, maka itu bisa menjadi kekalahan Anda.
Oleh karena itu, bagaimana Anda melakukan eksekusi, bagaimana kemudian Anda menempatkan orang-orang yang tepat, bagaimana kemudian Anda melakukan monitoring dan evaluasi terhadap aksi-aksi di lapangan, terhadap kegiatan-kegiatan kampanye Anda, itu harus senantiasa dilakukan evaluasi, dilakukan adaptasi, dilakukan revisi sesuai dengan perkembangan dan konteks dinamika di lapangan. Kalau Anda bisa menguasai perencanaan, persiapan, dan eksekusi yang baik dan semuanya bisa inline, maka saya yakin Anda bisa menang dan mengalahkan 3 musuh utama dari kandidat ini. Saya doakan keberhasilan dan sukses untuk Anda. Semoga berhasil, selamat bertarung, dan salam kemenangan.